Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di gedung Pasca Sarjana lantai 3 Universitas Negeri Makassar dan kita menghadiri prosesi ujian promosi Bapak Suwardi yang tadi udah officially. Jadi saya panggilnya Bapak Dr. Suwardi MSPDI MPDI dalam bidang ilmu pendidikan dengan judul disertasi pengembangan model pembelajaran adabul muta'alim untuk meningkatkan karakter siswa. Nah, di sini sudah hadir bersama saya Bapak Suwardi, Bapak Dokter. Siap. Ya, bagaimana? Ya. Nah, sekarang Sobat Handayani kita akan mendengarkan bagaimana perasaan Bapak nih baru-baru ini tadi menggelar prosesi dengan predikat cum laude. Ini sangat membanggakan. Bisa di-sharing ke Sobat Humas Handayani atau teman-teman Handayani yang ada di luar sana perasaan Bapak ketika menyandang gelar itu gitu. Rasanya campur aduk. Rasanya campur aduk. Bahagia pasti ya. Iya, betul. Tapi deg-degannya saat menjalani proses itu ya cukup luar biasa juga. Iya, betul. Tapi saya kira itu normal saja. Siapapun yang mau melewati proses itu pasti akan mengalami hal yang sama kan. Oh iya, betul. Ya, betul. tapi intinya kalau ditanya rasa apa yang determinan dalam diri ya tentu rasa bahagianya. Bahagia, itu. iya. Bahagia karena saya tahu bahwa tidak semua orang bisa sampai pada titik ini. Luar biasa ya. Tadi yang hadir siapa-siapa saja Pak? Bisa ditulis? Yang hadir tadi lumayan banyak. Ada teman-teman dari Sivitas Akademika Universitas Handayani Makassar. Kemudian ada juga teman-teman kolega di luar, ada dari Gerakan Pemuda Ansor. Ya. Kemudian ada juga beberapa kawan senior dari Kementerian Agama. Kementerian Agama, iya. Ya, kemudian banyaklah keluarga tentunya ya pasti. Tadi hadir orang tua ya. Dan istri dan anak sebagai Istri dan support anak. system terbaik. Ya, betul. Ya, betul sekali. Dengan predikat 3,9 dan cum laude itu gimana Pak perasaannya? Ini saya excitednya tadi pada saat di detik-detik penyebutan angka nilai itu. Gimana Pak rasanya? Ya, jadi memang sejak dari awal saya menjalani proses studi ini setelah ditetapkan tim menjadi promotor dan kopromotor saya. Promotor saya itu Prof. Ismail Tola memang langsung memberikan target. Ya. Karena waktu itu proses studi saya masih 1 tahun sekian bulan ya, hampir 2 tahun lah. Iya, saya sudah dikasih target agar saya bisa mengupayakan proses penelitian disertasi saya sampai promosi ini bisa cepat supaya bisa cum laude itu karena memang nilai IPK memang memungkinkan untuk cum laude. Untuk cum laude. Cum laude, ya ditambah lagi prasyarat artikel internasional bereputasi pun saya sudah lengkapi karena memang itu permintaan dari promotor, ya tantangan dari promotor lah. Wah, challenge-nya yang diterima. Ya. Itu nanti publikasinya pasti juga akan memberikan yang tinggi ya Pak ya? Ya. Sudah dipublikasikan? Sudah terpublikasi di Scopus Kuartil 2. Wah, luar biasa pencapaiannya Pak Suwardi. Ya. Nah, sekarang saya mau penasaran nih, ini kan judul disertasinya pengembangan model pembelajaran adabul muta'alim untuk meningkatkan karakter siswa. Ya. Nah, apa itu adabul muta'alim Pak? Jadi adabul muta'alim itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dia adalah adab siswa. Adab siswa. Kenapa adab siswa itu menjadi menarik bagi saya untuk diteliti karena saya merasa bahwa hari ini itu kita banyak menyaksikan lah di mana-mana hampir anak didik kita, peserta didik kita baik yang di SMA bahkan di perguruan tinggi pun kalau ditanya apa yang menjadi cita-citanya dan apa alasannya dia kuliah, hampir dia tidak tahu. Karena hanya penting membangun karakter dasar bagi peserta didik itu. Supaya dia tahu kenapa dia ada di tempat ini dan kenapa dia menjalani proses kuliah atau proses pendidikan begitu kurang lebih. Oh, begitu. Ya. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian merasa bahwa wow, saya perlu untuk memberi model pembelajaran yang baru untuk mereka gitu. Betul, ya. Gitu. Bagi saya itu penting, supaya pendidikan itu betul-betul bisa termanifestasi di dalam diri peserta didik untuk tidak hanya sekedar mencerdaskan,
tetapi juga agar dapat menjadi manusia yang baik dan bijak lah, kira-kira begitu. Oh iya iya iya. Ya. Bagaimana desain pembelajarannya? Desain pembelajarannya itu, jadi saya merancang sintaks pembelajaran itu menjadi 7 langkah yang dimulai dari proses motivasi, kemudian ada proses eksplorasi, belajar partisipatif, investigasi, kemudian ada proses konsepsi, sampai review dan sampai ke penilaian. Jadi desain pembelajaran ini 7 langkah ini pada prosesnya itulah distimulus pembentukan 7 karakter utama itu yang menjadi karakter dasar dari adabul muta'alim tersebut. Oh, jadi masing-masing dari segala macam tahap-tahap itu kemudian diimplementasikan melalui model itu, adabul ya, atau bagaimana? Iya, betul. Jadi dengan sendirinya jika model atau langkah-langkah pembelajaran yang 7 itu dilaksanakan, maka pembelajaran anak-anak tanpa sadari itu dia akan masuk ya terbentuk pada 7 karakter tersebut. Ya. Oh iya iya iya. Ya. Ini dalam level dalam level perguruan tinggi kah atau dalam level SMA juga bisa diterapkan? Berapa banyak kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan desain pembelajaran ini, Pak? Kalau level atau tingkatan pendidikan di mana bisa ditempatkan, kalau memang sekarang sih karena kan saya implementasinya kemarin di proses penelitian ini baru di SMA. SMA, iya. Ya, tapi sebagaimana yang dikuatkan oleh promotor dan kopromotor saya, bahkan penguji mengatakan bahwa memungkinkan model pembelajaran ini diterapkan mulai dari tingkat bawah malah, dari pendidikan anak usia dini bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, kalau berapa lama proses ini diimplementasikan, ya saya kira harus berkelanjutan, berkesinambungan. Tetapi ya minimal kalau kita mau melihat hasilnya, peningkatan karakter siswa dari awal pelaksanaan itu hingga akhir, ya setidaknya 1 semester lah, supaya kita bisa mengukur secara objektif bahwa apakah model ini betul-betul efektif atau tidak gitu. Nah, menurut hasilnya Pak, karena kita sudah mengimplementasikannya, bagaimana? Apakah ini efektif untuk Bapak kira-kira? Alhamdulillah dari proses implementasi dari data yang kami kumpulkan di lapangan itu sudah menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Padahal proses implementasinya itu kita baru 5 kali melakukan observasi. Ya, baru 5 kali melakukan observasi. Artinya model pembelajaran ini belum secara total diimplementasikan, tetapi sudah nampak bagaimana efektivitas peningkatan karakter siswa itu. Ya, karena itu tadi, karena desain-desain pembelajaran itu yang mengarahkan, yang mengharuskan siswa menguatkan karakter itu tadi, tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari. Oh, itu. Iya. Jadi observasinya ini dilakukan secara bentuknya secara langsung kah? Dia performance test namanya. Oh, performance dia performance test. Jadi anak-anak itu beraktivitas tanpa dia sadari, dia dinilai oleh guru. Ya, dan dia beraktivitas itu pun itu didesain oleh guru sesuai dengan desain pembelajaran yang ditetapkan dalam model pembelajaran ini. Jadi tanpa sadar sebenarnya siswa tidak mengetahui bahwa dia dalam proses assessment. Ya, dalam proses desain dibentuk karakternya oleh guru gitu. Oh, ya, luar biasa ya. Teorinya ini sebenarnya dari mana, Pak? Jadi saya sebenarnya itu terinspirasi dari konsep pendidikan Islam. Jadi dalam pendidikan Islam itu ada begitu banyak tokoh-tokoh pendidikan Islam yang sudah banyak menulis tentang sebuah konsep besar bagaimana adab atau karakter menjadi seorang guru dan karakter menjadi seorang pelajar itu. Jadi bukan cuma pelajar yang butuh karakter, tapi guru juga. Nah, khusus dalam penelitian saya ini saya konsen kepada siswanya karena menurut saya itu yang paling urgent saat ini. Paling urgent untuk diselesaikan dengan melihat ada begitu banyak dinamika masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa kita sekarang ya. Nah, saya mengambil dari secara konseptual saya mengambil dari 3 tokoh pendidikan Islam yang menginspirasi saya. Ada namanya Al-Ghazali. Ya, melalui bukunya Ihya Ulumuddin, di situ dijabarkan tentang adabul alim wal muta'alim. Kemudian ada juga Syekh Ashar Nuji, dia salah satu cendekia muslim yang pernah konsen membahas tentang itu, adabul alim wal muta'alim. Kemudian dari tokoh pendidikan Islam di Indonesia sendiri ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oh, Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ada NU ya. Ya. Oh, iya.
Jadi ketiga sosok ini menjadi inspirasi, kemudian Bapak mengambil judul disertasi seperti Betul. ini dan diaplikasikannya ke Ya, karena saya melihat bidang ilmu pendidikan. dari ide besarnya, konsep besarnya itu dapat merubah banyak orang. Betul sekali. Nah, itu yang mau saya bawa ke ruang publik hari ini Ya. bagi kalangan milenial, bagi kalangan generasi Z. Ya, mudah-mudahan seperti hasil penelitiannya ini bisa bisa merubah peradaban hari inilah yang boleh kita katakan mungkin sudah di luar dari kultur ketimuran kita sebagai Indonesia. Nah, itu yang harus kita kembalikan. Saya sebenarnya sangat excited mendengar penjelasan dari Bapak. Ini mungkin juga bisa digunakan nanti sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah misalnya ya. Oke. Misalnya ini mungkinkah, karena sekarang kalau saya lihat kurikulumnya itu memang berbasis ke Pancasila ya. Bagaimana membentuk karakter siswa yang sejak dini, yang seperti Bapak sebutkan tadi, tidak hanya di level SMA tapi memang betul-betul harus di level dasar. Karena itu menjadi batu loncatan untuk bagaimana nanti mereka dibentuk gitu. Baik, luar biasa Pak. Karena waktunya sudah agak-agak sedikit durasi ya Pak, saya sebenarnya mau sedikit menambahkan nih saran, kemudian kayak semacam sedikit sepatah kata atau motivasi kepada teman-teman Sivitas Akademika Universitas Handayani yang lagi melanjutkan proses studi seperti Bapak, kemudian dosen-dosen yang lain juga, untuk memberikan semangat dan juga khususnya untuk mahasiswa nih. Gitu. Mungkin ada tiga objek berikan sedikit sentuhan semangat atau spirit untuk mereka, karena saat ini dan hari ini Bapak sudah melewati ujian promosi dokter yang sangat luar biasa. Perjalanannya tidak mudah, tidak gampang melalui di titik ini Pak. Makanya kami juga dari Sivitas Akademika merasa bangga terlahir lagi ya dokter, gelar dokter dari salah satu dosen Universitas Handayani Makassar. Nah, silakan Pak. Ya, jadi kalau pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana agar tetap semangat menjalani proses studinya dan bisa dipercepat juga agar bisa selesai dan sampai pada titik ini. Sebagai seorang Muslim Bu, saya selalu berpedoman pada sumber hukum ajaran kita Muslim ya. Salah satu potongan ayat itu mengatakan yarfa'illahu lasina amanu minkum wallasina utul ilman darajat. Bahwa siapa yang senantiasa beriman dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka itu menjadi satu-satunya jalan bagi Tuhan mengangkat derajat kita sebagai manusia. Masya Allah. Itu. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi disebutkan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya apa? Islam hendak mengatakan kepada kita semua bahwa satu-satunya jalan supaya kita bisa berkembang, maju menjadi manusia yang bermanfaat adalah dengan proses pendidikan. Jadi kita harus memperbaiki diri kita dalam proses menuntut ilmu pengetahuan, supaya tidak hanya sekedar formalitas normatif mengejar ijazah, tetapi betul-betul mendapatkan esensi pendidikan itu. Itu. Meaningful sekali ya. Ternyata itu yang mendasari kemudian tetap spiritnya terjaga. Betul. Dan mau tidak mau harus dijalani dengan makna-makna yang tadi Pak. Nah, untuk anak muda nih, para milenial nih, khususnya yang kita lihat sendiri kan Pak, sekarang itu sebenarnya tidak ada pilihan untuk tidak tetap kreatif, tidak tetap menjalankan perkuliahan dengan baik, karena selain ditunjang oleh, kalau misalnya kita proses daring dan kemudian offline, itu kan sebenarnya salah satu alternatif bahwa mau tidak mau ya proses perkuliahan itu bisa memudahkan kita gitu. Jadi meskipun even kamu di rumah, kamu juga bisa kuliah begitu. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti berbagai bentuk perkuliahan. Betul. Nah, motivasi sedikit nih untuk kalangan mahasiswa. Ya, intinya itu tadi yang saya katakan bahwa setiap orang pasti memiliki prosesnya tersendiri. Kita tidak boleh membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Itu. Karena pada dasarnya proses itu yang kita alami dan yang orang lain alami, bagi saya itu sesuai dengan porsi kita. Sesuai dengan porsi kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kelak jika kita mampu melewati proses itu, maka tentu saya selalu meyakini bahwa kebahagiaan itu akan selalu menghampiri kita. Karena itu sudah menjadi janji Tuhan kan. Dan sebagai hamba Tuhan ya, saya kira tidak ada alasan lain
kita tidak meyakini itu. Iya. Ya. Oh, jadi intinya tetap mengupgrade diri karena itu sudah tercantum dalam Islam bahwa kita harus terus meningkatkan, ya, mencari mengupgrade diri untuk bisa bermanfaat ke semua orang. Ke semua orang, betul. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sedikit ucapan untuk teman-teman yang sudah mensupport Bapak. Oh ya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, senior-senior Sivitas Akademika Universitas Handayani Makassar yang sudah mensupport selama ini proses studi saya mulai sejak tahun 2019 hingga hari ini. Doanya tentu sangat luar biasa membantu proses saya. Karena tanpa doa, saya selalu meyakini bahwa kita akan selalu mengalami kesulitan. Betul. Jadi sekali lagi terima kasih. Yang tak terhingga, yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada teman-teman Sivitas Akademika Universitas Handayani Makassar atas supportnya selama ini. Saya kira itu, terima kasih. Ya, oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Humas Handayani melaporkan dari Universitas Negeri Makassar. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama.